Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlos Taunggula Negara Nababan dengan NPM 24101031 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang CV untuk melengkapi penugasan mata kuliah Hukum Bisnis kelas Q yang diberikan dosen pengampu Ibu Sri Devi Ayunda SHMH. Pembahasan pertama yaitu Computer Finance Shop CV. CV merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif yang menjalankan operasional perusahaan, serta satu atau lebih sekutu pasif yang hanya menanamkan modal tanpa turut serta dalam pengelolaan usaha. Nah, CV ini tertulis pada pasal 19 sampai dengan 35 KUHD. Pasal 19 KUHD menyatakan persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjaman uang. Nah, kenapa disebut CV? Itu karena memiliki sekutu pasif yang tidak ikut campur di dalam pengurusan perusahaan. Statusnya dapat dipersamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada satu perusahaan, yang hanya menikmati hasil keuntungan tersendiri. CV mempunyai dua sekutu. Yang pertama, persekutuan aktif atau komplementer, dan persekutuan pasif atau komanditer. Komplementer atau persekutuan aktif itu adalah sekutu komplementer yang bekerja atau sekutu pengurus. Nah, komplementer ini mempunyai hak untuk mengurus CV serta bertanggung jawab sampai harta pribadi. Selanjutnya, komanditer atau persekutuan pasif. Komanditer itu sekutu yang tidak bekerja atau sekutu diam atau bisa dibilang sleeping partner. Nah, komanditer ini hanya memberikan modal pemasukan tanpa ikut pengurus persekutuan. Bertanggung jawab hanya sebatas modal atau nilai pemasukannya aja. Nah, dalam komanditer itu hanya memberikan modal atau pemasukan. Nah, di mana sekutu pasif hanya berkontribusi dalam bentuk uang aset sebagai modal usaha. Selanjutnya, komanditer itu tanpa ikut mengurus persekutuan, di mana sekutu pasif itu tidak memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk membuat keputusan bisnis atau mengelola jalan usaha. Nah, selanjutnya komanditer itu bertanggung jawab hanya sebatas modal, di mana artinya jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, sekutu pasif hanya menanggung kerugian sebesar jumlah modal yang ia tanamkan. Dan yang terakhir, dalam komanditer, itu adalah pihak ketiga tidak tahu keberadaan dari sekutu pasif ini, di mana sekutu pasif tidak tampil secara langsung atau terbuka di depan umum. Nah, jadi mereka itu tidak dikenal oleh orang luar. Nah, dalam hal ini, siapa sih yang menjadi pihak ketiga? Pihak ketiga dalam hal ini yaitu konsumen atau pelanggan, kreditur atau bank, supplier atau pemasok, mitra usaha dari luar, dan pemerintah atau instansi lain. Persekutuan aktif dan persekutuan pasif memiliki hubungan internal. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan hubungan internal antar sekutu tersebut. Yang pertama, sekutu aktif. Sekutu aktif selain memasukkan uang atau benda ke dalam persekutuan, juga melakukan pengurusan, di mana sekutu aktif memikul pertanggung jawab tidak terbatas atas kerugian yang diderita persekutuan dalam usahanya, kecuali lain dalam perjanjian pendirian secara solider atau tanggung rentang. Selanjutnya, sekutu pasif atau komanditer. Komanditer hanya memasukkan modal semata, tertulis dalam pasal 23 KUHD, di mana apabila dilanggar, maka ia dapat dipertanggungjawabkan seperti sekutu kerja, tertulis pada pasal 21 KUHD. Selanjutnya, dalam hal tertentu dapat diatur hak-hak intern sekutu pasif, misalnya terkait rapat, pembukaan, atau kemungkinan menjadi komisaris. Dan yang terakhir, dapat disamakan seperti kedudukan pemegang saham pada PT. Saya akan membahas tentang macam-macam persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama, persekutuan komanditer diam-diam, di mana CV ini belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Selanjutnya, CV ini bertindak keluar. Perusahaan masih menyatakan dirinya sebagai firma, tapi ada sekutu yang berstatus sebagai sekutu komanditer. Selanjutnya, persekutuan komanditer terang-terangan atau terbuka, di mana dalam hal ini adalah persekutuan yang menyatakan dirinya secara terang-terangan sebagai CV. Misalnya di papan nama, kop surat, dan lain-lain tertulis kata CV. Dan yang terakhir, persekutuan komanditer atas saham, di mana hal ini adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang model CV terdiri dari kumpulan saham, di mana yang pertama tidak diatur dalam KUHD, muncul karena praktek bisnis semata untuk dapat menghimpun dana. Yang kedua, hakikatnya sama dengan CV terang-terangan, hanya saja modalnya terdiri atas saham-saham. Dan yang terakhir merupakan bentuk terminal menuju perseroan terbatas atau PT. Materi yang terakhir saya jelaskan adalah pendirian CV, di mana bagian ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak berbeda dengan mashup dan VA, secara yuridis cukup dengan lisan. Maknanya, menurut hukum secara formal yuridis, CV sebenarnya dapat dibentuk hanya dengan kesepakatan lisan antara para pendiri, sama seperti firma, FA, dan mashup atau perkumpulan perdata. Namun, dalam praktik, pendirian secara lisan ini sangat jarang dilakukan, karena sulit dibuktikan jika terjadi sengketa. Yang kedua, prakteknya selalu dibuat dengan akta notaris yang berfungsi sebagai alat bukti adanya CV, di mana karena memberikan kepastian hukum, menjadi bukti tertulis yang sah di pengadilan, diberlakukan untuk pengurusan izin usaha, NIB dan NPWP, dan meskipun hukum memperbolehkan pendirian secara lisan, akta notaris menjadi syarat penting dalam praktik.
Yang ketiga, status hukumnya tetap bukan badan hukum menurut KUHD. CV bukan badan hukum, artinya tidak memiliki kepribadian hukum sendiri yang terpisah dari para pendirinya. Sekutu aktif tetap bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan kewajiban CV. Berbeda dengan PT, perseroan terbatas yang merupakan badan hukum. Dan materi yang terakhir mengenai pemisahan harta kekayaan, pada praktiknya selalu membuat kekayaan terpisah dalam pembukuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dan Pasal 6 KUHD. Walaupun CV bukan badan hukum, dalam praktiknya tetap dibuat pemisahan antara harta pribadi sekutu dengan harta milik CV. Hal ini dilakukan melalui pembukaan yang rapi dan terpisah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 1997 tentang dokumen perusahaan dan Pasal 6 KUHD yang mengatur tentang pencatatan dan pembukaan usaha. Baik semua, kita sudah sampai di akhir video atau pengunjung video. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal video sampai di akhir video. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yaitu Ibu Sri Devi Ayunda SHMH karena telah memberikan wawasan kepada saya dan kepada kita semua mengenai CV dan materi-materi dalam hukum bisnis lainnya. Terima kasih juga kepada beliau karena telah mendengarkan penjelasan atau presentasi saya ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian yang mengikuti kelas Ibu Sri Devi Ayunda SHMH dengan sangat baik. Dan semoga presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga bisa menambahkan wawasan kita mengenai CV. Saya ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dalam penjelasan atau presentasi yang saya berikan tadi, atau jika ada kata-kata yang kurang jelas terdengar. Saya juga ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang berbelit-belit atau saya ngomongnya kurang jelas. Sekali lagi, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Baik, mungkin sekian dulu presentasi dan penjelasan dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.